bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pewarta Islam akan menceritakan mengapa Allah pilih Isa untuk membunuh Dajjal. Dajjal adalah salah satu tokoh yang dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai salah satu tanda terakhir hari kiamat. Istilah Dajjal berasal dari bahasa Arab yang berarti pembohong atau pemfitnah. Dajjal diyakini sebagai individu jahat yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dia akan mencoba menyesatkan umat manusia dengan kekuatan-kekuatan magis dan kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Nabi Isa atau Yesus adalah salah satu nabi yang dihormati dalam Islam. Dia dianggap sebagai utusan Allah dan merupakan figur penting dalam agama Islam. Nabi Isa juga diyakini akan kembali menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda akhir zaman. Tidak ada informasi eksplisit dalam Quran. Perlu dicatat bahwa dalam Quran tidak ada informasi yang eksplisit yang menyebutkan bahwa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Informasi terkait Dajjal umumnya berasal dari hadis atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Tetapi mereka tidak selalu memiliki dasar kuat dalam sumber-sumber Islam yang sahih. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia menjelang hari kiamat dan berperan dalam menghadapi Dajjal. Namun, peran dan detail keterlibatan Nabi Isa dalam menghadapi Dajjal dapat berbeda-beda menurut interpretasi dari berbagai kelompok Muslim. Sebaiknya kita berhati-hati dalam menyebarkan informasi tentang agama dan menjauhi spekulasi. Penting untuk merujuk pada sumber-sumber Islam yang sahih dan memahami bahwa interpretasi dan cerita-cerita tertentu dapat bervariasi dalam berbagai komunitas Muslim. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang dihormati dalam Islam. Dia dianggap sebagai salah satu nabi besar yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesannya kepada manusia. Nabi Isa juga dianggap sebagai salah satu dari 5 nabi utama dalam Islam yang juga mencakup Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Dajjal adalah tokoh dalam eskatologi Islam yang dianggap sebagai seorang pendusta besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan sebagai sosok yang sangat kuat dan cerdik yang akan mencoba menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Dia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan akan mencoba menguji iman orang-orang dengan tanda-tanda ajaib yang dia bawa. Nabi Isa memiliki peran penting dalam pertarungan melawan Dajjal. Menurut keyakinan Islam, ketika Dajjal muncul, dia akan menyebarkan kebohongan besar dan orang-orang yang imannya lemah mungkin tergoda olehnya. Inilah saat di mana peran Nabi Isa akan muncul. Nabi Isa alaihissalam menurut hadis-hadis dalam Islam akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Kedatangan kembali Nabi Isa ini akan terjadi momen kunci dalam pertarungan melawan Dajjal. Nabi Isa akan menghadapi Dajjal dan mengalahkannya dengan bantuan Allah. Dalam pertarungan ini, Nabi Isa akan membuktikan bahwa Dajjal adalah seorang pendusta dan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha benar. Mengapa Nabi Isa dipilih untuk peran ini? Ada beberapa alasan di balik pemilihan ini dalam eskatologi Islam. Allah memilih Nabi Isa untuk peran ini sebagai bagian dari rencananya yang sempurna untuk menguji iman manusia menjelang hari kiamat. Kemampuan Nabi Isa dianggap sebagai nabi yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk mukjizat-mukjizatnya yang terkenal dalam Al-Quran, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Kemampuan ini akan menjadi aset penting dalam pertarungan melawan Dajjal. Islam menghormati Nabi Isa sebagai salah satu nabi besar, dan pemilihannya untuk peran ini adalah tanda kehormatan terhadap beliau. Pertarungan melawan Dajjal adalah ujian besar bagi iman manusia.
Allah memilih Nabi Isa untuk membantu mengungkapkan kebenaran dan menguji iman umat manusia. Dari sumber yang lain menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Yang kedua, menunjukkan kebenaran agama Islam. Dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa Islam adalah ajaran yang murni. Yang ketiga, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan." HR Bukhari dan Muslim. Yang keempat, napas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nabi Isa memainkan peran penting dalam eskatologi Islam karena dia dipercayai akan datang kembali untuk membantu mengalahkan Dajjal, tokoh jahat yang akan mencoba menyesatkan umat manusia menjelang hari kiamat. Ini adalah salah satu aspek penting dari keyakinan Islam tentang hari kiamat dan hari akhir. Semua menunjukkan rencana Allah yang penuh kebijaksanaan dan ujian iman yang kuat bagi manusia. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.